Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Satu persatu tamu undangan telah pulang ke rumah mereka masing-masing. Sekarang keluarga Vela dan Gemilang, dan sahabat Vela yaitu Rere, mereka semua telah berkumpul di ruang tamu, membahas soal pernikahan Vela dan Gemilang. Jadi acara nikahnya sebaiknya kapan ya? Tanya Revo kepada keluarga Vela. Sebaiknya setelah Vela sidang skripsi, ucap Randi ke arah Revo. Gimana menurut kamu Gemilang? Tanya Revo ke arah anaknya. Gemilang setuju dengan ucapan Papa Randi, lagian Vela sekarang lagi nyusun skripsi. Insya Allah Gemilang akan membantu Vela dalam menyelesaikan skripsinya, ucap Gemilang. Setelah acara pertunangan tadi, kedua orang tua Vela meminta Gemilang untuk memanggil mereka seperti Vela. Semua keluarga sepakat akan melaksanakan pernikahan anak mereka setelah Vela sidang skripsi. Keluarga Gemilang pamit menuju hotel tempat mereka menginap semalam untuk check out. Sedangkan Rere tetap di rumah Vela karena mereka akan kembali ke Bandung sore besok, berbeda dengan keluarga Gemilang yang akan berangkat ke Bandung malam ini. Capek banget, ucap Rere merebahkan badannya di atas ranjang Vela. Yang tunangan siapa, yang capek juga siapa? Ucap Vela menggelengkan tingkah laku Rere. Hehehehe, BTW selamat ya, atas tunangan sama Pak Gemilang, ucap Rere menekankan kata Pak. Makasih, lo kapan nih, ucap Vela membuat Rere menekuk wajahnya kesal. Jodoh gua masih sama orang lain mungkin, atau udah meninggal, ucap Rere kesal kepada Vela, mentang-mentang sudah tunangan seenak aja mengejek Rere yang masih betah ngejomblo. Nanti diaminin malaikat tahu rasa lo, ucap Vela, menghapus sisa make up-nya di depan meja rias kamarnya. Ya loh semoga enggak, ucap Rere. Lo mandi gih, ucap Vela menyuruh Rere untuk mandi. Rere beranjak bangkit dari tidurannya berjalan mengambil handuk dan pakaian ganti di lemari Vela. Setelah Rere selesai mandi, Vela langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sangat gerah memakai kebaya. Mas Gemilang, kamu sudah dikontrakan. Vela membuka pesan dari Mas Gemilang setelah baru saja balik dari Jogja bersama Rere. Vela, udah Met, ini baru nyampe. Vela membuka rumah kontrakannya dan berjalan menuju kamar. Vela melihat jam di layar ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Lumayan lama perjalanan Vela dan Rere dari Jogja ke Bandung, karena Vela meminta Rere menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Drit-drit, Vela langsung mengangkat telepon di ponselnya dan mengarahkan ke telinga kanannya. Halo, ucap Vela. Halo, udah dikontrakkan? Tanya Gemilang dari seberang telepon. Udah kok mas, jawab Vela. Ya udah, langsung mandi. Kalau gitu mas tutup dulu teleponnya, ucap Gemilang, mematikan sambungan telepon. Vela meletakkan ponselnya di atas ranjang dan berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi Vela berjalan ke arah meja belajar dan membuka laptop untuk mengerjakan skripsi, karena besok Vela harus bimbingan bab skripsi sama Bu Resti. Tak terasa sudah 9 malam, Vela menghentikan ketikannya saat mendengar ketukan pintu kontrakan miliknya. Tok tok tok, siapa sih yang datang jam segini? Batin Vela berjalan ke arah pintu kontrakan dan membuka pintu tersebut. Atas nama Vela, tanya seorang jaket yang berlogo Gojek yang berdiri di depan Vela. Iya, ucap Vela singkat. Ini pesanan Anda, kalau begitu saya permisi, ucap Bapak Gojek tersebut setelah memberikan kantong kresek yang berisi ayam geprek kepada Vela. Perasaan gua nggak mesan apa-apa dah, batin Vela merasa bingung. Vela berjalan ke arah gerbang kontrakannya dan setelah memastikan gerbang tersebut terkunci, Vela masuk ke dalam kontrakannya dan berjalan menuju dapur. Setelah selesai makan, Vela berjalan ke arah kamarnya untuk melanjutkan skripsi yang sedikit lagi selesai.
Vela menoleh ke arah ponselnya yang menyala, menandakan ada notifikasi masuk ke dalam ponselnya. Mas Gemilang, apakah makanannya sudah datang? Oh, jadi calon suami gua yang mesen ayam geprek tadi, batin Vela. Vela, udah kok mas, makasih ya mas. Balas Vela memberikan emot penuh cinta kepada tunangannya tersebut. Mas Gemilang, sama-sama sayang. Lagi ngapain? Vela, mau ngerjain skripsi. Mas Gemilang, semangat kalaunya Pak Gemilang. Vela tak hentinya tersenyum melihat pesan Mas Gemilang. Vela, iya kalaunya Vela. Vela menutup ponselnya dan berjalan ke arah meja belajar dan melanjutkan membuat skripsi miliknya. Vela telah siap-siap ke kampus dengan menggunakan rok lepis pendek warna putih dengan baju kaos warna lilac. Vela mengambil kotak makanan yang dibuat tadi pagi untuk makan siang tunangannya itu. Setelah memesan Gojek, Vela berjalan di depan gerbang kontrakannya untuk menunggu abang ojol. Vela melepaskan helm dan memberikan kepada abang ojol setelah sampai di kampus. Setelah membayar ongkos, Vela berjalan memasuki lobi dan berjalan menuju ruangan Pak Gemilang. Vela langsung masuk ke dalam ruangan Pak Gemilang tanpa mengetuk pintu tersebut. Vela terkejut saat melihat Buk Resti yang berada di ruang tunangannya itu. Kamu nggak sopan banget ya masuk ke ruangan dosen nggak ngetuk pintu dulu, ucap Buk Resti menatap Vela dengan mata menyalang marah. Maaf Buk, ucap Vela menunduk kepalanya dengan tangan memegang tas Tupperware yang berisi makan siang Pak Gemilang. Kenapa minta maaf? Saya yang punya ruangan ini tidak keberatan, ucap Gemilang menatap tunangannya itu menunduk. Tapi Pak Gemilang dia. Petik 2. Kalau tidak ada urusan lagi, silahkan Buk Resti keluar, ucap Gemilang memotong ucapan Buk Resti dengan dingin. Resti yang melihat Pak Gemilang yang mengusirnya keluar ruangan pria tersebut, dia bangkit dari duduknya dan berjalan keluar ruangan Pak Gemilang dengan sengaja menabrak bahu Vela keras. Aus, ringis Vela merasa sakit di bahunya, membuat Gemilang langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Vela. Kamu tidak apa-apa? Tanya Gemilang memegang bahu Vela yang ditabrak Buk Resti. Gemilang ingin mengupat dosen yang tidak mencerminkan sebagai dosen tersebut. Nggak apa-apa kok mas, jawab Vela mengelus lengan Gemilang yang berada di bahunya. Tara, aku buatin makan siang buat mas, ucap Vela memperlihatkan tas Tupperware miliknya ke arah Gemilang. Kamu ngapain repot-repot gini sih, ucap Gemilang menerima makan siang buat dirinya. Nggak repot kok. Kan mas tunangan aku, ucap Vela tersenyum memperlihatkan gigi rapinya kepada Gemilang. Gemilang hanya mencubit pipi Vela gemas dengan tingkah laku tunangannya itu yang membuat dirinya merasa ingin mencium Vela, tetapi Gemilang masih ingat kalau mereka belum sah. Tadi Buk Resti ngapain kesini mas? Tanya Vela setelah duduk di sofa ruangan Gemilang, disusul oleh Gemilang yang duduk di samping dirinya. Dia ngajak mas makan siang bersama, jawab Gemilang singkat. Tapi mas tolak kan? Aku ngerasa Buk Resti suka deh sama mas, ucap Vela menatap Gemilang yang membuka makanan yang dibawa Vela tadi. Nggak usah dipikirin, mending makan siang sama mas aja, ucap Gemilang mengarahkan sendok berisi nasi dan lauk ke arah Vela. Vela menerima suapan dari Gemilang. Vela memang membawa makan siang buat Gemilang dengan porsi untuk 2 orang. Mereka makan siang diiringi dengan menggoda satu sama lain. Vela memasukkan kotak Tupperware ke dalam tas Tupperware miliknya. Mas aku mau bimbingan dulu sama Buk Resti ya, kotaknya aku tinggalin di sini dulu. Nanti setelah selesai bimbingan aku ambil, ucap Vela meletakkan tas Tupperware tersebut di atas meja sofa ruangan Gemilang. Iya nanti balik lagi ke sini ya, mas mau ajak kamu jalan-jalan, ucap Gemilang. Asik, seru Vela bahagia. Vela bangkit dari duduknya. Kap, Vela mencium pipi kanan Gemilang, dan berlari keluar dari ruangan dosennya itu dengan wajah memerah karena telah berani mencium pipi Gemilang, apalagi saat ini mereka sedang di kampus. Gemilang hanya duduk mematung saat Vela mencium dirinya. Tak lama kemudian Gemilang tersenyum cerah karena kelakuan tunangan cantiknya yang sudah mulai nakal.
Gemilang kembali memasang wajah datarnya saat mendengar ketukan di pintu ruangan miliknya. "Masuk," ucap Gemilang datar dan berjalan ke arah meja kerjanya. Seorang mahasiswi masuk ke dalam ruangannya untuk melakukan bimbingan skripsi. Gemilang menyuruh mahasiswi tersebut di kursi depan mejanya dan menggarisbawahi bila ada terdapat kesalahan yang harus direvisi kembali. Vela tengah duduk di hadapan Buk Vela yang menatap dirinya dengan sengit. "Buk, ini skripsi bab 1 saya," ucap Vela memberikan kertas skripsinya ke arah Buk Resti yang menatap Vela tajam. "Ada hubungan apa kamu sama Pak Gemilang?" tanya Resti ketus. "Kan saya udah jawab waktu itu, Buk, kalau saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Gemilang," ucap Vela kembali membohongi Buk Resti. "Terus kenapa saya lihat kamu sama Pak Gemilang di parkiran?" "Tidak mungkin Pak Gemilang membukakan pintu hanya untuk mahasiswi yang kebetulan sebagai asdosnya Pak Gemilang," ucap Resti menatap Vela dengan angkuh. "Mungkin Pak Gemilang hanya ingin sopan saja, Buk, sama perempuan," ucap Vela santai. Sebenarnya Vela sudah jantungan saat Buk Vela mengetahui dirinya sama Pak Gemilang di parkiran. "Maaf ya, Buk, lagian apa urusannya sama ibu?" tanya Vela yang masih terdengar sopan. Vela tak habis pikir dengan Buk Resti, seperti wanita yang cemburu kepada pacarnya, padahal kan Pak Gemilang tunangan dia. "Pak Gemilang itu milik saya," ucap Resti yang masih ketus. "Kan ibu nggak punya hubungan apa-apa sama Pak Gemilang," ucap Vela heran. "Itu bukan urusan kamu," ucap Resti menatap skripsi anak didiknya. "Jelas dong, itu urusan aku, kan Pak Gemilang calon laku saya, Buk, milik saya," batin Vela yang melihat dosennya itu mencoret-coret skripsinya dengan tidak berperasaan. "Ulang lagi, skripsi kamu nggak ada yang betul, kamu bisa bikin skripsi nggak sih?" ucap Resti melemparkan kertas tersebut di hadapan Vela. "Sabar, Vel, nggak usah dengerin apa kata nenek lampir satu ini," batin Vela, mengambil kertas skripsinya dan pamit undur diri dari ruangan Buk Resti. Setelah sampai di luar, Vela menatap nyalang pintu ruangan Buk Resti. Vela mengepalkan tangannya dan melayangkan kepalan tangannya ke darah, seolah-olah Vela meninju Buk Resti yang berada di dalam ruangan tersebut. Mahasiswa yang melihat kelakuan Vela, hanya berpikiran kali Vela kesal karena Buk Resti menolak skripsi milik gadis tersebut. Vela seperti anak kehilangan induk kalau Rere tidak masuk kuliah. Seperti saat ini Vela berjalan sendirian menuju perpus, biasanya dia akan ditemani oleh Rere. Sayang, sekarang bukan jadwal Rere bimbingan sama Pak Gemilang. Setelah mendapatkan buku yang dicarinya, Vela berjalan menuju Buk Trisno sebagai penjaga perpustakaan. Vela memberikan buku yang dia pinjam kepada Buk Trisno. Setelah selesai, Vela berjalan keluar perpus menuju ruangan Pak Gemilang. Vela mengetuk pintu ruangan Pak Gemilang. Vela membuka kenop pintu setelah mendapat izin dari sang pemilik. Vela terlonjak kaget saat menutup pintu, karena mendengar bentakan Pak Gemilang. "Revisi ulang," ucap Gemilang kepada mahasiswi yang menunduk takut ke arah dosennya itu. "Baik, Pak," ucap mahasiswi tersebut dan berjalan keluar. "Bapak kejam deh," ucap Vela duduk di hadapan Gemilang yang memijat pangkal hidung mancung miliknya. "Bukan jahat, Vela. Saya melakukan itu supaya mereka bisa tahu letak kesalahannya," ucal Gemilang menatap ke arah Vela. "Iya deh, dosen selalu benar," ucap Vela malas. "Kok skripsi kamu gede banget coretannya?" ucap Gemilang heran, melihat kertas skripsi Vela. "Nggak tahu, kata Buk Restinya salah," ucap Vela. Dia tidak akan memberi tahu kejadian Vela yang diinterogasi oleh Buk Resti mengenai hubungan mereka berdua. "Coba Mas lihat," ucap Gemilang mengambil skripsi milik Vela. "Skripsi kamu bagus, iya sih ada beberapa kesalahan, tetapi tidak sebanyak ini," ucap Gemilang yang masih memeriksa skripsi Vela. Vela juga nggak tahu. "Besok aku kasih aja yang skripsi ini lagi," ucap Vela mengambil kembali kertas skripsi miliknya dan memasukkan ke dalam tas. "Mas masih ada kerjaan?" tanya Vela, menatap Gemilang. "Sudah selesai, ayo kita pergi," ucap Gemilang bangkit dari kursinya berjalan keluar diikuti Vela.
Gemilang membawa Vela ke alun-alun kota Bandung. Setelah memarkirkan mobilnya, Gemilang dan Vela duduk di atas rumput. Suasana alun-alun terlihat sangat ramai dikunjungi keluarga maupun orang yang berpacaran. Vela melihat banyak wanita menatap Gemilang dengan terang-terangan. Vela langsung menyandarkan kepalanya ke bahu Gemilang dan menatap wanita yang terpesona dengan tunangannya itu dengan menjulurkan lidahnya, terdengar kekanak-kanakan mungkin. Gemilang hanya tersenyum melihat Vela yang merasa cemburu melihat dirinya dilihat oleh wanita sendiri tadi. "Kamu cemburuan juga ya?" ucap Gemilang mencubit pipi Vela pelan. "Kan tanda cinta Mas," goda Vela, kembali mengatur posisi duduknya seperti semula. Gemilang hanya mengelus rambut Vela dengan sayang, merangkul bahu Vela dan menatap ke arah depan, melihat semua orang yang terlihat sangat bahagia. Setelah puas, Vela dan Gemilang beranjak dari duduk mereka menuju ke parkiran. Gemilang membukakan pintu untuk Vela. "Makasih ganteng," ucap Vela tersenyum manis ke arah Gemilang. "Sama-sama cantik," ucap Gemilang menutup pintu mobilnya dan berjalan memutar, dan membuka pintu kemudi. Setelah memasang safety belt, Gemilang menyalakan mesin mobil dan menjalankan mobilnya. "Kita makan dulu ya," ucap Gemilang yang hanya dibalas anggukan oleh Vela. Setelah sampai di restoran, Gemilang memarkirkan mobilnya dan mengajak Vela untuk masuk ke dalam restoran. Mereka berjalan dengan tangan bertautan. Gemilang berjalan ke arah pojokan, dan mendudukkan bokongnya di atas kursi dan diikuti Vela yang duduk di depannya. Setelah memesan makanan, Gemilang maupun Vela menoleh saat seseorang memanggil nama Gemilang. "Pak Gemilang makan di sini?" tanya Resti tersenyum ke arah Pak Gemilang. Ucap singkat Gemilang, membuat Vela dengan respon yang diberikan oleh Gemilang. "Kamu ngapain sama Pak Gemilang?" tanya Resti ketus melihat anak didiknya yang duduk di depan Pak Gemilang. "Makan Buk," ucap Vela singkat, menatap ke arah Buk Resti yang menatap dirinya tajam. Resti mengalihkan pandangannya ke arah Pak Gemilang, dengan memasang senyum manis miliknya. "Boleh saya gabung di sini Pak Gemilang? Soalnya saya nggak bisa kalau makan sendiri," ucap Resti dengan suara dilembutkan. "Saya tidak suka diganggu saat makan, cari orang lain, yang bisa menemani Anda," ucap Gemilang dingin, tanpa menatap Buk Resti. Sungguh Gemilang sangat muak dengan cara bicara Buk Resti yang berbeda dengan dia berbicara kepada Vela. Rasain batin Vela senang, melihat raut dosennya itu. Vela melihat Buk Resti yang sudah beranjak dari tempat mereka duduk, tak lupa menatap dirinya dengan tajam. Vela hanya merasa bodoh amat dengan tingkah laku dosennya itu. Setelah pesanan mereka datang, Vela dan Gemilang memakan dalam diam, tak memperdulikan Buk Resti menatap mereka dengan tajam. Bersambung.